Hatiku tak tahan. Kapan kasihmu? Hanya engkau, hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang mengenal setiap kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini, kalau setiap kami boleh punya waktu di momen ini untuk kami bisa berkumpul, bersekutu dari rumah kami masing-masing. Dan di kesempatan ini kami ingin belajar lagi untuk menelisik ke dalam diri kami, melihat siapa sebenarnya kami. Kami mohon tuntunan-Mu di dalam pengenalan kami akan diri kami sendiri, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan yang terus bimbing kami dalam pemahaman tadi, dan Tuhan yang terus inspirasi kami, supaya hal-hal yang dapat kami ambil, hal-hal yang kami petik, adalah hal-hal yang Kau kehendaki juga, supaya setiap jalan pikiran kami bisa menjadi jalan pikiran yang semakin identik dengan apa yang Kau rencanakan terhadap hidup kami. Kami mau berdoa untuk setiap aspek, setiap hal yang akan dijalankan nanti,
dari materi yang akan dibacakan, dari proses diskusi, proses tanya jawab, kiranya Tuhan terus yang pimpin setiap kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bergabung, kiranya Tuhan juga yang boleh gerakan hati setiap mereka, kalau mereka juga punya waktu, mereka boleh datang bersama-sama dengan kami, belajar lagi tentang pengenalan diri masing-masing. Kami mau serahkan setiap kegiatan ke depan, ke dalam tangan-Mu, ke dalam penyertaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat datang teman-teman. Sekali lagi diingatkan, nyalakan kamera biar kita bisa kerasa lebih dekat satu sama lain. Yang mau mengutarakan pendapat juga sangat dipersilakan, nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa sampaikan lewat platform chat atau bisa tanya langsung. Oke. Jadi hari ini masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Ini aku aja sambil nyontek nih, membahas personality test dan mental health. Oke. Di sini sudah ada GI Julham yang bersama-sama dengan kita, yang nanti akan menjadi narasumber dan menyampaikan beberapa materi. Kembali juga, aku ingetin ke teman-teman, jangan sungkan kalau ada yang mau ditanyain, kita coba ambil waktu sejenak untuk kita bisa fokus ke materi yang akan dibahas nanti, biar kita semua juga bisa dapat hal yang bisa dipelajari dan dibagi juga ke teman-teman kita nanti. Oke, selamat malam GI Julham. Selamat malam, Denny, betul ya? Ya, betul. GI Julham ini ya seniornya Ko Andi ya di kampus ya? Ya, bukan senior sih, lebih cepat masuk setahun daripada lebih cepat masuk setahun. Iya. Secara hierarki angkatan senior. Ya, mungkin jadi apa ya, tidak enak kalau bilangnya senior gitu. Iya, karena masuk lebih duluan jadinya senior kali ya. Ya, bisa jadi. Ko Andi melihat dengan seksama aja tuh. Oke, iya. Mungkin GI Julham juga nanti ada pakai slide juga ya, Ko ya? Ada, nanti saya akan share screen. Oke, kalau gitu tanpa menunda-nunda lagi, kita langsung bahas materi hari ini aja ya. Waktu dan tempat aku persilakan untuk GI Julham. Oke, selamat malam semua teman-teman youth di GK Cibubur. Saya berharap semua dalam kondisi yang baik ya. Kalaupun dalam kondisi yang buruk, ya kalian bisa ambil nafas, mungkin 3-4 kali tarikan nafas, hembusin nafas perlahan-lahan. Itu sesuatu yang sangat baik. Bisa saya juga saranin ke klien saya yang konseling. Nah, mungkin walaupun tadi sudah di awal berdoa, sebelum saya memimpin sharing ini, sebelum saya membagikan sharing ini, mungkin saya akan mulai juga dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah pemelihara, Allah yang memiliki kasih yang begitu besar di dalam kehidupan kami ini. Sungguh ya Tuhan, kami di dalam kehidupan kami ini banyak hal yang kami tidak mengerti mengapa kami meresponi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami dengan cara yang tidak kami kehendaki. Dan kami menyadari Tuhan, kami memerlukan jalan dan pikiran-Mu untuk kami tahu Tuhan bagaimana kami meresponi dengan tepat. Salah satu yang Tuhan boleh sediakan adalah melalui alat tes kepribadian. Dan tetapi Tuhan, apakah sungguh-sungguh itu selalu berguna atau ada hal-hal yang tidak baik ketika kami menggunakan alat tes tersebut. Dan juga Tuhan yang terutama adalah bagaimana kami mengerti ketika kami menggunakan apa yang Tuhan sediakan melalui alat tes kepribadian seperti ini, bagaimana kami boleh menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga kami berdoa untuk segala sarana dan prasarana yang dipergunakan. Kami tahu Tuhan bahwa iblis tidak pernah suka dengan persekutuan seperti ini. Ketika kami boleh saling menguatkan satu sama lainnya, Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh mencegah kuasa si jahat itu. Biarlah Tuhan berikan kami hati dan pikiran yang terbuka dengan segala hal yang dibagikan, dan juga Tuhan boleh melayakkan mulut yang berbicara dari hamba-Mu ini menjadi satu pembicaraan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh diskusi pada hari ini, Tuhan yang boleh menyertai. Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Oke, selamat malam sekali lagi. Nah, saya akan share screen supaya lebih ya. Oke, sudah keluar gambarnya di teman-teman. Oke, saya akan jadi tema kita hari ini memang membahas mengenai tes kepribadian dan kesehatan mental ya atau mental health. Mungkin sebelumnya karena mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, tetapi ada baiknya saya juga perkenalkan. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Jadi perkenalkan, nama saya Julham atau kepanjangan Julham Effendi. Senang ketemu sama teman-teman. Saat ini saya sedang melayani di Light Spring Counseling Center, itu beralamat di Tanjung Duren. Jika teman-teman misalnya ingin mengetahui lebih banyak tentang lembaga konseling ini sebuah lembaga konseling Kristen tapi melayani semua agama begitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu lebih banyak, misalnya profil konselornya gitu ya, di mana ada nama salah satunya nama saya di sana juga, ataupun misalnya ingin tahu lebih banyak bagaimana cara konselingnya, nah bisa lihat website-nya di livestreamcounseling.com atau di Instagram-nya di Livestream Counseling gitu ya. Nanti ada nomor WhatsApp adminnya juga. Gitu. Saat ini sudah melayani part time itu saya di Livestream waktu itu hampir 1,5 tahun dan sekarang mulai melayani full time di Livestream. Gitu ya, sungguh sebuah kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Saya melayani di bidang konseling walaupun apa ya sebuah panggilan yang nggak mudah, tapi saya bersyukur dan bisa bersama-sama dengan Ko Andi juga ya di dalam satu alma mater, tapi kami beda major. Kalau Ko Andi di teologi, saya ambil di bidang konseling. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih ke Ko Andi, juga mungkin beberapa pengurus ataupun teman-teman di sini yang boleh kasih saya kesempatan melayani, sharingkan tema ini. Sebuah tema yang saya pikir sungguh menarik ya, yang menantang untuk bisa dibahas ke teman-teman. Semoga ini bisa menjadi berkah. Oke, ini perkenalan saya secara singkat. Kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong bisa kasih tahu saya. Mungkin Pak Andi boleh beritahukan ya atau di chat. Jadi saya bisa mungkin lebih lambat. Gitu. Oke, kita akan mulai. Dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti tentang Livestream bisa ataupun tentang konselingnya sendiri bisa tanya di lain apa ya di akhir waktu juga gitu atau ditanya jawab. Nah, kita akan mulai dengan diskusi kita atau tema kita. Jadi kalau ditanya, saya pikir tes kepribadian harusnya sudah tidak asing ya, dan mungkin kita pernah menggunakan salah satunya. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu nih, mungkin satu atau dua orang bisa share nggak mungkin ya? Mungkin nggak harus tes kepribadian, bisa juga tes psikologi, misalnya tes IQ gitu ya. Kalau mungkin pertanyaannya saya balik, ada nggak di sini yang tidak pernah ngikutin tes seperti ini? Mungkin di internet, jadi nggak tahu tuh sama sekali gitu. Nah, ada nggak yang mungkin teman-teman di sini yang benar-benar nggak tahu sama sekali? Jadi semua tahu nih, kalau nggak ada jawaban berarti saya anggap semua tahu gitu. Nah, mungkin ada nggak satu orang atau ya satu orang boleh di-sharekan gitu ya pengalaman dia ikut tes apa dan maksudnya apa sih? Apakah itu sesuai nggak sih sama hasil tesnya itu sesuai nggak sih sama yang kepribadiannya dia misalnya gitu ya? Merasa sesuai nggak dengan kondisinya? Mungkin ada yang bisa berbagi, boleh buka voice-nya. Ayo silakan teman-teman, jangan sungkan. Ya mungkin aku dulu sharing sedikit, nanti teman-teman bisa follow up ya. Ya aku sendiri pernah tes ini kok yang lumayan sering, MBTI. Oh, oke. Cuman itu agak bingung juga karena beberapa kali tes itu hasilnya sempat berbeda-beda gitu. Jadi pas ngisi sekali baca merasa wah cocok juga ya gitu. Tapi beberapa tahun lagi coba ngisi lagi, beda lagi hasilnya gitu. Iya penasaran aja sih apakah bisa ya berubah-berubah seperti itu ya. Jadi tanya-tanya ya kenapa kepribadian saya berubah-berubah, apa saya orangnya kepribadian yang nggak tetap gitu ya. Apa nggak konsisten atau gimana nih? Oke, mungkin sharingnya thank you. Mungkin satu orang lagi saya sangat pengen dengar dulu nih sharing dari teman-teman. Pernah waktu itu tahun ini bahkan ngambilnya dulu direkomendasi nama teman papa waktu itu. Oh, boleh tahu tes apa? Nama toolnya Lumina. Tes apa? Lumina kok. Oh, Lumina ya. Oh, ini nama alat tes ya. Memang banyak sekali nama alat tes ya, tapi salah satu yang digunakan. Tapi merasa Kiel ya, merasa sesuai nggak hasilnya sama yang
dirinya rasanya alami. Lumayan Lumayan sesuai ya. ada juga yang sebenarnya sifatnya ternyata gue gitu. Oke. Jadi kayak ketemu, ternyata saya tuh melakukan pikir kayak begini karena hasilnya menunjukkan ya kenapa saya seperti itu ya. Ya, oke, thank you untuk Kiel juga ya sharingnya. Jadi memang tes kepribadian secara khusus sebenarnya ada banyak macam tes psikologi, ada tes IQ gitu ya. Tapi personality test juga itu salah satu tes yang memang banyak berkembang pesat gitu ya sejak tahun 1900-an khususnya. Awalnya itu dipakai biasanya untuk mulai mengenali tentara-tentara yang akan berperang gitu ya, siapa yang mentalnya tuh cukup baik, mana yang mentalnya kurang baik gitu ya. Bayangin kalau si tentara itu lagi ada skizofrenia, dia halusinasi, terus yang dia tahu temannya itu musuhnya gitu ya, wah itu langsung jadi musibah gitu. Nah makanya dilakukan dibuatlah tes-tes kepribadian seperti ini. Nah kemudian tahun 50-an karena sudah tidak ada perang, kemudian mulai dipakai untuk kebutuhan industri. Jadi ya misalnya untuk tahu mana sih orang ini cocok kerjanya gitu ya. Nah itu mulai berkembang pesat. Sampai sekarang tes kepribadian semakin banyak. Jadi kalau tadi ada Lumiel, justru itu saya juga baru tahu itu ada alat tes bernama itu karena sangat banyak gitu ya, sangat banyak sekali. Nanti saya akan jelaskan beberapa alat tes kepribadian yang biasanya yang saya pernah pelajari, mungkin teman-teman juga pernah pakai gitu ya, dan di Indonesia biasanya nggak terlalu asing alat tes ini. Nah jadi saking banyaknya, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, sampai ada yang bajakan juga gitu ya. Nah itu jadi udah membuat orang bingung mana alat tes yang paling cocok gitu. Nah kemudian kemajuan di dunia internet juga menolong orang-orang tuh bisa sekali tes langsung dapat hasilnya, instan gitu ya. Jadi sekarang mungkin orang-orang udah nggak asing gitu ya sama alat tes seperti ini gitu. Nah saya akan sharingkan dulu gitu ya beberapa alat tes yang biasanya dipergunakan. Tadi betul alat tes tadi yang diceritakan oleh saudara Denny gitu ya, alat tes yang namanya MBTI. Nah memang alat tes ini adalah alat tes yang sangat tidak asing gitu ya, di Indonesia banyak dipergunakan. Nah, jadi memang kemajuan alat tes kepribadian sekarang itu banyak dipergunakan di dunia pendidikan, termasuk di dunia kerja ataupun dunia industri gitu. Nah, tes MBTI sendiri ternyata juga banyak dipergunakan. Nah, profilnya sendiri mungkin karena ini banyak dipergunakan, ini akan jadi menarik kalau saya coba jelasin banyak hal ya dari tes MBTI. Nah, ini diciptakan oleh ibu dan anak, gitu ya, Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Meyer, makanya jadi Meyer-Briggs Type Indicator MBTI. Nah, ternyata 1,5 juta orang pernah tes online MBTI per tahun. Nah, termasuk saudara Denny itu, salah satu dari 1,5 juta orang itu. Nah, yang menarik adalah 88 dari 100 perusahaan Fortune, artinya perusahaan yang termasuk best 100 perusahaan di Amerika Serikat, itu menggunakan alat tes MBTI juga untuk mungkin calon pegawai ataupun pegawai mereka gitu ya. Mana yang cocok gitu. Dan juga ada lembaga khusus MBTI yang menangani jika ada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jika ada orang-orang yang membutuhkan tes MBTI. Oke. Nah, saya akan jelasin aja secara singkat karena kita bukan ingin bahas MBTI secara khusus. Memang di sini disebutkan di MBTI itu ada 16 tipe kepribadian. Nah, dia bilang kalau 16 tipe kepribadian ini ditentukan ada oleh 4 tipe besar. Yang pertama itu bagaimana cara seseorang dia bilang mendapatkan energi. Nah, ada 2 subtype di sini. Yang E itu namanya extrovert, ada yang namanya introvert. Nah, orang ekstrovert dikatakan kalau dia itu untuk dapat energi, dia butuh kumpul sama orang-orang. Ya, dia harus rame-rame, hangout, nah itu cara dia dapat energi. Nah, orang introvert dikatakan adalah tipe kepribadian yang dia kalau lagi pengen kumpulin energi, dia akan lebih pilih menyendiri. Ya, dia nggak pengen banyak orang. Nah, kemudian yang kedua, tipe cara mendapatkan informasi. Nah, N itu intuisi, dan ada yang namanya S atau sensing. Nah, tipe intuisi itu dikatakan orang yang kalau dia untuk mendapatkan informasi, biasanya cara dia mendapatkan informasi itu cara pikirnya biasa lebih bersifat makro gitu ya, lebih sifatnya abstrak gitu. Jadi sifatnya intuisi. Sedangkan orang yang tipenya sensing, dia akan cari data sampai sedetail-detailnya. Cara dia dapatin informasi seperti itu. Kemudian cara ngambil keputusan, tipenya adalah dengan cara, ada orang-orang yang untuk ngambil keputusan itu lebih thinking, artinya dia lebih melihat secara task oriented, jadi orientasinya kepada tugas gitu. Nah, ada tipe feeling, maka berarti dia lebih ke people oriented gitu. Jadi dia akan melihat
ya is okay, kerjaan nggak selesai, tapi yang penting orang-orang yang kerja sama dia tuh ngerasa seneng misalnya. Nah itu cara seseorang ambil keputusan. Nah kemudian cara relasi sama orang lain itu ada 2 tipe, yaitu tipe yang disebut judging dan perceiving, C dan P. Judging itu biasanya karakternya tuh dalam relasi sama orang lain biasanya lebih disiplin, lebih on time gitu ya. Nah kalau perceiving itu biasanya lebih fleksibel, biasanya lebih terbuka gitu. Nah dari kombinasi itu didapatlah 16 tipe kepribadian. Nanti biasanya tuh ada tuh yang suka ngomong, oh gua tuh orang INFP, oh gua itu orang ESFP gitu ya. Mungkin saudara Denny udah nggak asing tuh sama bahasa-bahasa itu. Gitu. Oke, nah itu alat tes MBTI. Alat tes yang lainnya misalnya seperti DISC, mungkin ada yang pernah menggunakan juga. Nah DISC ini lebih sifatnya melihat bahwa kepribadian itu ada 4 jenis: dominance, disiplin. Jadi orang yang dominance itu sifatnya biasanya punya disiplin dan tujuan kuat. Nah itu dia bilang orang dominance. Kemudian ada orang yang kecenderungan influence, yaitu orang-orang yang bisa peka sama perasaan orang lain. Kemudian orang yang steadiness. Nah steadiness itu biasanya seorang yang influence itu senang bertemu dengan banyak orang. Kemudian kalau steadiness itu yang peka sama perasaan orang lain gitu ya, atau perasaan diri. Nah kemudian ada tipe yang conscientiousness. Nah biasanya orang yang kepribadian conscientiousness tinggi biasanya orangnya kritis, punya analisa tajam dan logis. Nah kombinasinya nanti dia bilang ada 12 jenis kepribadian. Kemudian selanjutnya ada yang namanya alat tes 16PF ya, atau personality factor. Nah ini diciptakan oleh Raymond Kettle dari tahun 72. Riset secara ilmiah sudah sangat banyak. Jadi bisa dikatakan ya alat tes ini cukup reliable atau valid. Nanti saya akan jelaskan arti reliable dan valid. Mungkin kalau yang udah kuliah statistik biasanya nggak asing tuh sama kata reliable atau validitasnya, valid apa enggak. Nah sebenarnya alat tes ini biasanya untuk anak orang-orang yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Nah intinya adalah alat tes ini banyak melihat bahwa ada 16 faktor primer penentu kepribadian seseorang. Nah, saya nggak bahas itu secara mendalam, tapi intinya dia lihat ada 16 faktor, makanya namanya 16 PF. Kemudian dia bilang secara nanti dari situ skornya itu dia bilang ada 6 penentu kepribadian seseorang. Nah, dia bilang ada tipe kepribadiannya yang keberaniannya lebih tinggi atau lebih rendah, sosial lebih tinggi, lebih rendah, dominasi, kewaspadaan, stabilitas emosional, kesadaran, sama peraturan gitu ya. Nah, sekali lagi saya nggak bahas ini karena kalau kita bahas ini akan jadi panjang gitu ya. Tapi secara singkat aja kita tahu ada alat tes seperti ini. Kemudian ada yang namanya alat tes MMPI ya. Jadi alat tes MMPI ini Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Nah, itu dari tahun 30. Jadi dikembangkan dan diriset terus-menerus sampai akhirnya direvisi sampai sekarang namanya MMPI 2 gitu. Nah, alat tes ini dulunya 567 pertanyaan. Ya dijawab benar atau salah. Dan sekarang revisinya cuma 338 pertanyaan. Nah, alat tes ini butuh license untuk orang-orang yang menguji dan yang memeriksa alat tes gitu ya. Nah, saya di kampus waktu itu udah dapat license untuk MMPI juga gitu. Nah, sebenarnya alat tes ini untuk mengenal karakteristik kepribadian seseorang yang punya kecenderungan pada gejala kondisi mental yang sifatnya itu abnormal. Misalnya, apakah dia punya skizo, apakah dia punya depresi, apakah dia seorang yang antisosial, apakah dia seorang yang narsisistik misalnya, gitu ya, apakah dia punya masalah gangguan mood. Nah, alat tes ini untuk tahu apakah dia punya simptom atau gejala-gejala kondisi mental yang abnormal. Gitu. Nah, biasanya kalau di dunia kerja biasanya juga suka dipakai nih MMPI 2. Gitu. Nah, kemudian ada satu alat tes yang saya masukkan juga, itu NEO-PI atau Neuroticism, Extraversion, Openness, Personality Inventory. Nah, ini juga alat tes yang suka dipakai di berbagai jurnal, karena banyak di riset juga. Intinya dia mau melihat kepribadian manusia itu terbagi ada 5 trait. Nah, itu disingkat OSEAN. Ya, OSEAN itu O-nya itu openness, artinya dia orang yang terbuka pada hal-hal yang baru. C-nya itu conscientiousness, dia seorang yang disiplin dan punya self control. Terus ada E-nya itu extraversion, itu seorang yang punya interaksi sosial, antusias gitu ya sama keadaan sekitar dia. Ada orang yang agreeableness, itu dia punya cara relasi sosialnya dapat dipercaya, bisa terima perbedaan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya neuroticism gitu ya. Jadi cenderung apakah dia seorang yang cenderung punya emosi negatif seperti misalnya marah, cemas, dan depresi misalnya. Nah, ini tes kepribadian disebut NEO-PI gitu ya. Nah,
pasti banyak alat tes yang kalau saya jelasin kita sampai 4 jam nggak selesai gitu ya, dan memang tujuannya kan bukan kuliah alat tes kepribadian gitu. Nah, bukan itu. Jadi kita akan saya pikir ya itu alat-alat tes yang saya perkenalkan aja secara sekilas. Nah, yang kita perlu tahu adalah ini ya, helpful atau harmful gitu ya kalau menggunakan alat tes kepribadian seperti ini. Nah, sama seperti pisau gitu ya, sebuah alat tes itu sifatnya ya kalau dipakai untuk masak, ya bagus gitu ya, bikin makanan enak gitu. Tapi kalau dia bisa, maka itu jadi hal yang positif. Tapi kalau kita pakai itu untuk melukai orang lain, pisaunya, ya itu akan jadi hal yang negatif. Nah, alat tes pun sama. Ya, jadi ada resiko kita bisa mengalami hal yang positif ataupun negatif pada kesehatan mental kita. Nah, ini yang saya akan jelaskan di bagian berikutnya gitu ya. Sebenarnya apa sih yang jadi masalah dari alat-alat tes seperti ini? Nah, secara khusus saya akan soroti masalah yang perlu diwaspadai waktu kita melakukan yang namanya self assessment. Artinya kita melakukan tes kepribadian tapi sendiri gitu ya, secara sendiri tanpa ada orang yang profesional ataupun ada orang yang membimbing atau menuntun. Nah, saya pikir sebagai besar dari kita dengan kemajuan internet yang sangat pesat, tes MBTI itu sekarang kalau kita tulis saja tes MBTI langsung ada tuh muncul online, langsung hasilnya muncul ya. Dan masih banyak alat tes yang online yang langsung hasilnya muncul gitu. Nah, ini yang saya akan banyak sorot, apa yang perlu diwaspadai gitu. Nah, yang pertama adalah masalah yang kita perlu waspadai. Iya, kita perlu ingat bahwa kepribadian kita tuh sifatnya dinamis gitu ya, seperti yang saudara Denny tadi sharingkan. Dia juga jadi nanya-nanya ya, kenapa setiap tes kok jadi hasilnya berbeda-beda. Nah, ini yang menarik. Dan kayak saudara Denny itu udah kasih teaser gitu buat penjelasan saya. Karena memang waktu saya baca-baca mengenai tes MBTI, pernah dilakukan riset, ternyata orang hampir 50% orang yang habis tes MBTI berminggu-minggu, saya ingat 5 minggu setelahnya dites lagi, hasilnya berubah gitu ya. Nah, ini kenapa bisa begitu gitu ya? Dan saya bukan bilang tes MBTI doang seperti itu ya. Tes-tes kepribadian lainnya pun bisa ngalamin kondisi yang sama. Karena memang kepribadian kita itu sifatnya dinamis. Artinya nggak terus-terusan dalam kondisi itu. Banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian kita dan bisa berubah gitu. Nah, misalnya faktor ada eksternal. Nah, itu contohnya. Contoh misalnya saya sering ketemu sama klien-klien saya yang pernah cerita, iya saya bingung ya Pak ya, waktu saya SD, SMP, SMA, saya tuh orangnya bawel banget gitu. Ya waktu saya SD sampai SMA bawel banget, sampai guru saya aja harus panggil orang tua saya karena saya terlalu bawel. Nah, saya heran tuh waktu mulai kuliah sampai sekarang saya jadi pendiam banget gitu. Nah, ternyata ada faktor eksternal tuh yang merubah kepribadian dia dari ekstrovert. Jadi kalau kita tes dia waktu SD, SMP, SMA mungkin ekstrovert. Nah, sekarang kalau dites jadinya introvert gitu. Nah, atau ya misalnya waktu sekolah gitu ya, kita mungkin disiplin banget gitu ya, nggak pernah telat kumpulin tugas. Ada yang udah kerja langsung jadi orang yang kalau kerja itu tunda, sering telat kumpulin kerjaannya misalnya. Nah, itu kenapa bisa berubah? Misalnya, kalau pakai MBTI, dia tadinya seorang yang disiplin, judging, tapi jadi perceiving, fleksibel banget. Gitu. Nah, ada faktor eksternal yang membuat seorang itu kepribadiannya sifatnya bisa jadi dinamis. Ya. Nah, kemudian masalah yang kita perlu waspadai yang kedua adalah ini, dalam mengisi alat tes kepribadian, kecenderungan kita tuh subjektif bisa sangat tinggi. Artinya kita itu cenderung akan mengisi alat tes itu bukan yang diri kita, tapi kita mengisi apa yang kita inginkan. Misalnya kita ngerasa kalau saya ngisinya misalnya alat tes pertanyaan ini, wah nanti saya disorotnya saya tuh seorang yang misalnya pemarah misalnya. Nah, sedangkan dia tahu nih, wah saya kalau isinya pemarah, saya nanti bakal sulit nih diterima kerja. Nah, dia bisa tuh gitu ya. Saya sebenarnya bukan pemarah kok gitu. Nah, subjektivitasnya sangat tinggi gitu. Nah, atau ya kita memang belum terima bahwa diri kita memang seperti itu. Saya orangnya bisa kontrol diri saya kok, saya bisa atur diri saya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Gitu. Nah, ini kita perlu hati-hati nih. Gitu. Kita cenderung subjektif itu bisa sangat tinggi dalam mengisi alat tes. Jadi bisa jadi hasilnya nggak menunjukkan itu diri kita. Kemudian
Kemudian yang ketiga, kita cenderung over atau under emphasize. Ya, artinya kita kadang-kadang ya itu hampir ini sebenarnya banyak hubungan sama masalah subjektivitas tadi, gitu ya. Kita cenderung menekankan secara berlebihan atau mengurangi pertanyaan kepribadian tertentu. Ya tujuannya misalnya kalau saya isi ini, misalnya saya ditanya gitu ya, apakah kamu seorang yang misalnya senang berkumpul sama orang lain, gitu. Sedangkan pekerjaan dia tahu kalau dia isinya tidak terlalu suka, wah nanti itu dianggap wah ini nanti susah nih relasi sama teman kantor, gitu. Nah akhirnya dia under emphasize, dia nggak mau jujur sama keadaan tersebut, gitu. Nah akhirnya ya itu nggak menggambarkan, gitu ya. Atau dia melebih-lebihkan, dia bukan seorang yang misalnya sabar, gitu ya, dia seorang yang cenderung hostile, mudah sekali nggak percaya sama orang lain, gitu ya. Ada ada alat tes yang bisa nunjukin kita tuh orangnya hostile-nya tinggi atau tipenya seorang yang pasif misalnya. Nah, karena kita nggak terima kalau kita jadi orang yang dianggap hostile tinggi, ya udah gitu ya, kita offerin yang saya orangnya tuh peacemaker, saya tuh suka bikin damai misalnya. Kita isi pertanyaannya jadinya udah over gitu ya. Padahal sebenarnya pengalamannya sendiri nggak ada atau sangat sedikit gitu. Nah, kemudian bagian yang terakhirnya adalah ini. Nah, kita perlu ingat sains itu nggak bersifat statis dan selalu berkembang. Gitu. Artinya ilmu pengetahuan itu nggak bisa klaim dia itu yang paling benar, selalu ada perkembangan. Nah sama tuh, tes kepribadian itu selalu berdasarkan sebuah teori. Nah teori itu nggak pernah statis, akan selalu berkembang. Hari ini MBTI mungkin yang paling banyak. Nanti di masa datang ada tes kepribadian lainnya dengan teori yang menyatakan dia itu lebih baik daripada MBTI. Gitu. Nah ketika hari ini kita tes, misalnya melakukan sebuah tes, kita dapat hasilnya, terus kita merasa bahwa itu udah pasti permanen, nah ini bahaya nih. Kita lupa bahwa teori kepribadian itu selalu berkembang. Nah, jangan kita menganggap bahwa, self assessment itu kadang-kadang ada bahaya, kita lupa gitu ya, bahwa sains itu nggak selalu statis gitu ya, atau selalu berkembang. Jadi kepribadian kita pun nanti penjelasannya bisa jadi banyak perkembangannya. Nah, jadi hati-hati jangan kita langsung klaim ini sudah permanen nih hasilnya. Saya seorang yang misalnya depresif misalnya, wah udah saya permanen depresif sampai selamanya. Nah itu sesuatu yang keliru kalau kita udah melihatnya seperti itu. Nanti depresif mungkin perkembangannya ada lagi tuh, ilmu pengetahuannya berkembang menjelaskan depresif dengan type-type yang berbeda ya, menemukan ada hal-hal berbeda dari depresif. Nah, itu yang kita perlu waspadai dari masalah-masalah yang muncul. Nah bagian selanjutnya, jadi dampaknya apa nih dari masalah tersebut? Maka yang saya sorot dari masalah tes kepribadian, dampaknya adalah mempengaruhi kesehatan mental kita tentunya. Nah, ini sesuai tema kita tentu hari ini. Nah, terutama pada pola pikir kita, pada pola emosi kita, sama pola perilaku kita. Nah, ini kesehatan mental itu biasanya sangat berhubungan sama ketiga hal ini. Cara pikir kita, cara emosi kita, cara perilaku kita. Nah, apa dampaknya? Saya coba susun gitu ya, dampak-dampak yang bisa muncul kalau kita nggak hati-hati dari masalah tes kepribadian, terutama kalau kita self-assessment. Nah, dampak yang pertama adalah ini, kita terlalu banyak informasi atau jadi seorang yang obesitas sama self-discovery, gitu ya, kegemukan sama self-discovery. Akhirnya yang terjadi ya, ketika kita cari tes berbagai macam, misalnya kita lakukan, gitu ya, dapat hasil ya, kita justru bukan makin tahu diri kita semakin bingung. Gitu. Tadi kayak saudara Denny bilang hasilnya beda-beda, dia makin bingung sebenarnya apa kepribadian saya yang mana nih, begitu. Ya. Nah ini harus hati-hati nih, gitu. Ketika semakin merasa berbeda, akhirnya ya kita jadi bingung atau ya kita jadi makin merasa bisa memanipulasi alat tes tersebut gitu untuk tujuan kita sendiri gitu. Dan saya tahu saya waktu itu di Instagram gitu ya, ada orang-orang yang menjual cara menjawab tes kepribadian supaya dapat diterima kerja gitu. Nah ini udah sampai bisa dimanipulasi seperti itu gitu ya. Nah jadi hati-hati nih, dampak pertama kita terlalu banyak informasi, kita semakin bingung gitu ya, atau kita merasa bisa manipulasi ya. Jadi bukan membuat kita lebih baik gitu. Nah atau ya tadi kita cari tahu tentang diri kita, menemukan banyak hal, tapi kita nggak tahu kita harus ngapain gitu.
Nah, itu hati-hati. Kemudian yang kedua, nah ini, kita jadi merasa nggak perlu berubah atau membenarkan alasan diri kita untuk berperilaku tertentu. Misalnya ya, saya pakai tes MBTI sebagai contoh. Semoga ini nggak asing ya buat teman-teman, karena setahu saya banyak orang yang sudah suka tes MBTI sendiri gitu ya. Nah, jadi misalnya ada tipe orang di tes MBTI itu namanya ENTJ. Ya, ENTJ itu dikatakan orang-orang yang biasanya self control-nya rendah. Katanya tipe kepribadian ENTJ kayak gitu. Nah, karena dia misalnya dapat hasil tesnya ENTJ, kemudian lagi misalnya berantem nih sama temennya, terus dia bilang, sorry nih, gue tuh ENTJ, makanya gue tuh susah ngontrol emosi gue, jadi ya udah gue ENTJ, lu terima aja gitu loh. Ya gue marahnya begini. Nah, ini udah salah nih. Kita pakai alat tes untuk membenarkan bahwa kita tuh boleh begitu gitu. Atau ya itu, kita jadinya apa ya, atau bisa contoh lainnya gitu ya, ada orang yang tipenya ISFJ misalnya. ISFJ itu cenderung nggak suka katanya kalau ngumpul-ngumpul sama orang lain, kemudian diajaklah ikut acara youth kayak Cibubur gitu ya, terus alasan dia gini, aduh sorry nih, dari tes tuh gue dibilang ISFJ, jadi gue nggak suka ngumpul-ngumpul kayak begini, sorry ya, gue nggak ikut ya, gue ini ISFJ, tolonglah ngerti gitu. Wah, ini juga jadi masalah, jadi dia hindarin persekutuan, alasannya pakai cara alat tes itu gitu. Nah, ini dampak yang kita perlu waspada tuh. Jadi kita merasa nggak perlu berubah, terus ngebenerin alasan kita. Nah, dampak yang ketiga, nah kita jadi labeling atau menghakimi diri sendiri dan orang lain. Akhirnya kita jadi kotak-kotakin diri kita atau orang lain. Misalnya memang saya tahu tes MBTI contohnya itu bisa sampai tahu tuh pekerjaan apa yang cocok gitu ya. Nah, misalnya ada yang dibilang kalau mau jadi hamba Tuhan, itu yang cocok jadi hamba Tuhan itu katanya INFJ. Alat tes di MBTI bilang begitu. Nah, pertanyaannya, apa iya benar cuman hamba Tuhan yang tipenya INFJ yang bisa jadi hamba Tuhan yang bagus? Ya enggak, gitu. Kalau tanya ke saya atau ke misalnya Ko Andi, ya alat tesnya dia bukan INFJ misalnya, gitu ya. Jadi kalau semua harus cuma INFJ, ya gawat dong gitu. Jadi cuma pekerjaan tertentu cuma bisa orang tertentu gitu. Saya ingat ada sebuah film tuh apa ya judulnya, saya lupa tuh, film action yang dia udah bagi-bagi orang tuh menurut pekerjaannya udah ini doang gitu. Apa ya judul filmnya saya lupa. Jadi ya saya pikir kita jadi kotak-kotakin gitu ya diri kita atau orang lain misalnya. Nah, terus kemudian ya kita perlu tahu bahwa kita itu kepribadiannya ya nggak bisa dikotak-kotakin seperti itu gitu. Kita punya kecenderungan iya, tapi bukan berarti kita 100% ya udah jadi seperti itu gitu terus gitu ya, nggak bisa berubah, atau kita nggak boleh coba explore pekerjaan lain misalnya. Nah, selain itu juga misalnya di tes MBTI misalnya atau tes-tes lainnya itu bisa dibilang pasangan yang cocok sama dia gitu ya. Nah, misalnya udah baru putus gitu ya, terus temennya nanya, lu kenapa putus? Ya tuh mungkin gua tuh INFJ, makanya putus sama dia nggak cocok secara tesnya gitu ya. Oh, jadinya udah labeling tuh. Memang pacar gua tuh orangnya yang tipenya kayak gitu, yang ENFP misalnya, makanya lebih boros orangnya. Saya nggak, wah gua nggak cocok tuh tipenya sama dia gitu. Wah, ini udah salah juga gitu ya. Merit masa cuma lihat misalnya pacaran atau mau nikah dari tipe kepribadiannya langsung bilang itu penentu 100%, ya enggak gitu. Nah, jadi kita nggak boleh labeling juga gitu. Nah, ada orang-orang misalnya juga dapat hasil tesnya misalnya tiba-tiba udah dapat hasil tesnya skizofrenia gitu ya, orang-orang yang bisa punya masalah gangguan secara kejiwaan gitu. Nah, dia waktu dapat hasil tesnya itu dia udah labeling tuh diri dia, wah saya tipenya begini gitu ya. Nah, ini akhirnya dia udah merasa udah dia itu akan permanen seperti itu. Nah, itu harus hati-hati. Maka kita harus lihat di dampak terakhir adalah ini, kita jadi self-fulfilling prophecy. Ya, artinya kita memenuhi ramalan kita sendiri. Nah, ini di dalam psikologi itu sebuah istilah yang sangat sering dipakai, self-fulfilling prophecy gitu ya. Nah, seakan-akan kita udah tahu pasti bahwa masa depan kita akan sesuai sama alat tes itu. Gitu. Nah, misalnya saya ingat saya ada satu klien gitu ya, dia baru melakukan sebuah tes, terus dia dapat kecemasannya tinggi, terus dia dapat OCD-nya juga tinggi gitu. Nah, dia minta konseling, kemudian ketemu sama saya konseling. Nah, terus dia bilang, iya nih saya OCD-nya tinggi gitu ya, saya orangnya tuh suka cuci tangan, saya suka sedikit cuci rambut, dia bilang begitu. Wah, waktu denger itu kayaknya udah ini OCD-nya bener nih tinggi. Ternyata setelah dicek
oh sehari itu dia tuh cuci rambutnya itu paling banyak 2 sampai 3 kali. Cuci tangan pun karena dia pulang ke rumah baru dari luar. Dan ini juga terjadi setahun terakhir pas COVID. Alasannya kira-kira logis nggak dia lakukan itu jadinya? Ya logis gitu ya, karena dia kan perlu ikutin protokol kesehatan. Dan dia lakukan itu juga kalau di dalam OCD itu bukan yang cuma 3 kali gitu ya, itu bisa lebih dari 10 kali sehari gitu. Nah itu bukan OCD, cuman karena dia alat tes waktu dia ngetes dia mungkin udah over emphasize gitu di bagian-bagian tertentu, makanya jadinya dia ngerasa oh udah saya OCD itu gitu. Nah akhirnya waktu saya coba cek terus kita ngobrol lagi saya ngobrol sama kliennya, ya ternyata ya selain pertama kan dari COVID, terus cara dia nyampein ke keluarganya untuk jaga kesehatan juga nggak appropriate ya, nggak tepat, bikin keluarganya tuh merasa dipaksa gitu. Ya udah akhirnya jadi keluarganya nggak suka, nah bilang oh kamu tuh udah OCD lah, kamu tuh udah cemas mulu, nah itu terjadi. Nah itu jadi udah beda tuh setelah ditemukan dia bukan OCD yang tinggi ternyata. Nah ini yang kita perlu waspada dari masalah tes kepribadian. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Yang mungkin muncul. Silakan teman-teman yang kepikiran pertanyaan. Ada tuh dari Erina. Oh, oke. Saya nggak bisa baca chat. Sehat secara mental, pertanyaan pertama. Lalu ada pertanyaan kedua juga dari Erina. Apakah perlu dibedakan kenapa hasil tes itu berubah? Misal faktor reliabilitas instrumen tesnya, jadi bukan kepribadiannya yang berubah. Soalnya aku pernah baca di buku, jadi bukan kepribadian kita yang berubah, tapi kita memang bertumbuh. Jadi karena instrumen tes MBTI itu sifatnya dikotomus, makanya hasilnya jadi ganti-ganti. Tadinya ekstrovert, tiba-tiba introvert. Padahal mah kepribadiannya nggak berubah, tapi cuma hasil tesnya aja. Aku coba kutip ya, kok. Ada screenshotnya. Oke. Jadi kalau yang pertama itu mental yang sehat betul ya? Oke. Iya, mental yang sehat itu sebenarnya bukan berarti dia nggak ada masalah, itu salah ya. Oh, berarti dia hidupnya free dari problem, bukan. Tapi orang yang mental yang sehat adalah ketika terjadi masalah, dia bisa berespon dengan efektif, dengan cara yang tepat. Gitu. Misalnya ada orang-orang yang waktu dia ngalamin masalah, tapi dia responnya terjebak tuh sama rasa sedihnya dia. Terus-terusan, dan itu bisa misalnya dia sampai 2 minggu. Nah, kalau udah 2 minggu itu udah akan pengaruh ke mentalnya dia, terus ke tubuhnya dia, termasuk ke pikirannya dia, gitu ya. Nah, itu biasanya bisa jadi depresi, gitu, gangguan moodnya. Nah, itu contoh salah satunya. Gitu. Jadi kalau ditanya secara singkat, ya mental yang sehat itu apa? Bukan berarti dia free of problem, enggak. Masalah mungkin banyak aja tetap, tapi dia tahu cara responnya bagaimana secara efektif, gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti kejawab tuh waktu di pembahasan berikutnya gitu. Terus kemudian yang kedua, betul ya, hasil tesnya kita hasil tesnya yang berubah, kepribadian kita mungkin nggak berubah. Yaitu sebenarnya salah satu jawaban gitu. Sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi kenapa kok hasil tes itu bisa berbeda gitu. Jadi kalau ditanya itu salah satunya gitu. Bisa jadi memang kitanya sendiri nggak jujur misalnya, atau kitanya juga belum siap waktu ngejawab alat tes tersebut gitu, sehingga bisa jadi berubah. Atau ya memang kita benar-benar udah ngalamin banyak perubahan secara kondisi, lingkungan, teman-teman, nah sehingga ya kita memang mengalami perubahan itu gitu. Nah, ngalamin perubahan itu juga bukan berarti buruk ya gitu. Orang introvert apakah selalu jelek? Berarti ya enggak. Orang extrovert apakah selalu bagus? Ya enggak gitu. Ya, jadi bukan kita bilang kepribadian berubah berarti wah hasil kepribadianku berubah nih, berarti aku buruk ya, ya bukan. Gitu. Yang perlu kita lihat kalau kepribadiannya berubah dampaknya apa. Gitu. Itu helpful atau malah jadi kerugian buat dia sendiri gitu perubahan kepribadian. Ya. Nah, saya coba lanjutin gitu ya supaya waktunya nggak habis di sini. Tapi thank you ya pertanyaan, semoga cukup konkret. Kalau nanti kurang konkret bisa ditanyain kembali gitu di sesi tanya jawab yang terakhir. Oke. Jadi pertanyaannya apa sih yang bisa dilakukan gitu ya setelah tahu dampak, setelah tahu masalahnya gitu.
Kalau enggak ada yang kita nggak ada yang di take away dong dari diskusi hari ini, nggak ada yang kita bawa pulang. Apa yang bisa dilakukan? Maka pertama, ya kita harus sekali lagi paham ada banyak faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi hasil tes kepribadian kita, seperti yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Jadi jadi kita harus tahu bahwa waktu kita ngisi alat tes itu, misalnya ya, salah satu faktor eksternal, kesiapan kita tuh menentukan. Makanya biasanya disarankan tuh kalau lagi ngisi alat tes itu biasanya suka diingetin kalau di kampus saya tuh isi itu jangan terlalu lama dipikirin. Makin lama dipikirin biasa alat tesnya makin gak akurat. Isi aja langsung cepat misalnya. Kemudian misalnya kita juga pertimbangkan kalau ada orang-orang yang waktu tes IQ malamnya misalnya ini biasa pelajar gitu ya, malamnya baru ujiannya banyak gitu, bikin tugas banyak seminggu, terus besoknya tes IQ. Biasanya tuh tes IQ-nya udah nggak akurat tuh, gitu, karena moodnya udah keganggu misalnya. Nah itu bisa pengaruh, gitu. Nanti di tes IQ berikutnya mungkin jadi lebih beda hasilnya, gitu. Nah makanya kita perlu ngerti gitu ya, hasil tes kepribadian itu bisa berubah-ubah. Ya mungkin dari alat tesnya itu sendiri nggak reliable, gitu ya, nggak valid. Nah itu juga kita perlu cari tahu tuh alat tesnya reliable nggak, valid nggak, gitu ya. Atau ya memang kita sendiri ada faktor-faktor yang membuat kita berubah gitu secara hasil tes. Kemudian yang kedua, nah kita perlu ingat bahwa discovery diri itu selalu memerlukan bimbingan. Makanya saya bilang self assessment itu lebih beresiko gitu. Maka kita perlu bimbingan untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat, lebih menyeluruh. Mungkin kita bisa konsultasi ke psikolog atau konselor ataupun hamba Tuhan yang memang diperlengkapi gitu ya, untuk ngerti bagaimana cara discovery dari hasil alat tes itu. Biasanya self assessment itu cenderungnya seringkali jadinya banyak yang tadi dampaknya yang kenanya di situ gitu. Ya misalnya ya itu, kalau kita dapat hasil tes bilangnya skizofrenia, ya jangan kita terima mentah-mentah gitu ya. Ya kita perlu cari tahu, karena banyak lembaga neuropsikologi kasih kita tes psikologi tapi dia nggak kasih konsultasinya, bayar lagi. Dia cuma bilang udah kamu nih hasil tesnya skizofrenia, disuruh pulang. Wah bahaya tuh. Jadi dia pulang dia bilang wah gue gila nih, gue skizofrenia misalnya, atau dapat hasilnya depresif, wah gue depresi nih gitu ya. Wah itu bahaya tuh gitu ya. Nah tapi masa di Indonesia tuh banyak yang seperti itu, udah bayar mahal, nah dia harus itu. Termasuk juga depresi ya. Misalnya kita dapat hasil tes depresi, bisa jadi depresi itu sebenarnya bagian dari dia baru kedukaan. Jadi kalau orang yang baru kedukaan ya memang ada fase depresinya, itu normal. Jadi kita nggak, nah tapi dia lakukan tes nih misalnya tes kesehatan mental, wah dia tuh depresi gitu, udah dia langsung ngelabel diri dia seorang yang depresif, padahal itu sebenarnya karena dia baru ngalamin kedukaan. Orang yang kedukaan pasti normal ngalamin depresi, ya itu biasanya ada waktunya gitu. Nah, kemudian yang ketiga selalu tanya sih gitu ya, sebelum atau saat ataupun sesudah melakukan tes kepribadian, sebenarnya ini tujuannya apa saya ngetes ini gitu ya. Terus helpful nggak kalau saya lakukan tes ini, atau saya cuma pengen tahu doang gitu. Atau kita punya alasan lainnya, oh saya pengen tes ini supaya nanti kalau diwawancara saya udah siap nih ditanya yang macam-macam, saya udah bisa siap jawab nih si pewawancaranya misalnya kayak gitu. Nah itu ya kita harus tahu dulu sih. Nah yang terakhir self awareness ya. Betul, kita dengan tes kepribadian akan menambah self awareness, kesadaran diri ya, tapi kita harus ingat efektif nggak itu gitu. Nah maka self awareness yang efektif itu harusnya nolong kita untuk semakin bisa self acceptance, bisa semakin terima diri. Kalau kita semakin menyadari diri tapi semakin menghakimi diri kita, nah itu bahaya. Saya udah beberapa kali konseling, itu banyak anak muda ya terutama ya, karena mungkin tahu akses alat tes, dia tes sono tes ini, yang terjadi dia menyadari dirinya seperti itu tapi dia malah makin judge dirinya. Tuh saya memang begitu tuh hasil tesnya, saya tuh memang buruk, saya nggak bisa berubah, pikiran saya memang kayak begitu, misalnya saya orangnya gampang pemarah misalnya, udah dia makin judge diri dia gitu. Nah ini bahaya ya. Maka self awareness itu yang efektif seharusnya bisa nolong kita semakin self acceptance. Nah saya nemuin biasanya orang-orang yang suka judging dirinya jelek, biasanya dia terlalu banyak tuh melakukan alat tes ya, dia tes sono tes ini gitu ya, makin banyak biasanya makin gampang menghakimi. Maka hati-hati jangan sampai obesitas sama informasi, tapi kita nggak tahu informasinya harus diapain. Nah itu harus hati-hati. Nah itu yang kita perlu kita perlu
tahu bagaimana apa yang bisa dilakukan. Nah, ini bagian terakhir, gitu ya. Apa kata Alkitab? Saya akan ngeliat muka teman-teman, semoga belum sampai mengantuk ya. Saya berusaha ini nggak jadi kayak kuliah. Saya berharap ini nggak jadi kayak kuliah, gitu ya. Berharap sekali. Ya, jadi saya ambil beberapa hal, gitu ya, di dalam ayat Alkitab yang menjadi pegangan kita. Pertama di dalam Roma 7 ayat 15, saya akan bacakan buat kita semua. Ini sebuah tulisan Paulus untuk jemaat di Roma. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, kita perlu tuh, ya, tes kepribadian itu untuk membuka kesadaran diri kita akan hal-hal yang kita perbuat terus-menerus, tapi kita sendiri nggak tahu kenapa kita lakukan itu. Contoh orang yang ngalamin addiction, mau sexual addiction, dia mau ngalamin drugs addiction, itu nggak bisa kita cuma nasihatin, lu berhenti. Gitu. Kalau bisa begitu, nggak butuh tuh anti rehabilitasi narkoba misalnya, gitu ya. Orang yang kecanduan alkohol misalnya, ya inilah yang saya setuju yang Paulus bilang gitu ya, karena ya kita kadang-kadang melakukan yang kita nggak tahu, kita tahu itu dosa misalnya, tapi kenapa kita terjebak terus? Nah, alat-alat tes itu bisa menolong, tapi tentu butuh tadi bimbingan atau konseling misalnya. Ya, jadi psikologi akan menolong kita membuka area-area diri kita yang selama ini mungkin kita tuh nggak sadari kenapa kita seperti itu. Nah, saya akan kasih satu hal yang konkret, semoga ini bisa menolong bagaimana kita memahami area itu bisa dibuka gitu ya dengan misalnya alat tes psikologi gitu. Nah, saya ambil namanya jendela Johari. Saya nggak tahu ya pernah dengar jendela Johari atau enggak. Ini dibuat sebuah penemuan psikologi yang ditemukan oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham. Jadi bukan orang Indonesia walaupun namanya Johari, itu singkatan dari dua nama. Nah, dia katakan begini, ada 4 area di dalam kehidupan seseorang gitu ya. Yang pertama itu ada area yang disebut area open gitu. Nah, area open itu dia open self itu adalah kita terbuka diri kita di hadapan orang lain tahu tentang diri kita, dan kita juga tahu tentang diri kita. Nah, ini disebut area yang open. Ya, contohnya misalnya paling gampang penampilan kita gitu ya. Ulang tahun kita kapan. Nah, itu ya kita orang lain mungkin tahu, kita juga tahu gitu ya. Atau misalnya informasi tentang keluarga kita gitu ya. Nah, itu sesuatu yang orang lain tahu, kita juga tahu gitu. Kemudian yang namanya blind self, ya, nomor 2. Nah, blind self itu adalah orang lain tahu tentang kita, tapi kita nggak tahu tentang diri kita di bagian ini. Jadi kayak ada blind spotnya. Nah, biasanya ini kayak kelemahan kita, kekuatan kita, talenta kita. Misalnya mungkin orang lain itu bisa jadi cermin ya, apalagi kalau itu keluarga kita gitu. Kadang-kadang kita bisa dikasih kritikan atau masukan misalnya dari teman sepelayanan. Ya, lu tuh kalau pelayanan tipenya tuh misalnya nggak on time misalnya. Kalau dikasih kerjaan sedikit-sedikit ngambek misalnya. Nah, mungkin kita selama ini nggak merasa kayak begitu. Kita merasa itu fine-fine aja. Nah, tapi waktu ada orang ngomong seperti itu, area blindnya tuh mulai tuh itu ditemukan, ya, blind spotnya. Nah, cuman masalahnya adalah area blind ini kita bisa terima nggak? Kita mau kerjain nggak? Gitu. Maka akan semakin membuat kita lebih sehat ketika area blind ini kalau kita mulai membuka diri kita sama saran orang lain, bahkan kritikan orang lain. Ya, kita mulai nggak nutup diri gitu dari saran atau masukan orang lain. Nah, atau area yang ketiga, hidden self. Nah, hidden self itu kita tahu tentang diri kita, tapi orang lain nggak tahu tentang diri kita di bagian ini. Nah, contoh yang paling gampang, PIN ATM, password HP, ya nggak mungkin ya kita sebarin ini ke orang-orang supaya tahu, ini bahaya. Itu yang paling simpel. Nah, tapi ada hal-hal yang misalnya kayak perasaan, pikiran kita, motivasi kita. Nah, kita tahu nih mungkin tentang ini, tapi orang lain nggak tahu. Gitu ya. Contoh, dan ini bisa jadi masalah. Contohnya misalnya banyak orang yang saya temui itu biasanya orang Asia tuh ya, itu cenderung repress pikiran sama perasaan dia gitu ya. Nah, dia akhirnya lebih banyak simpen perasaan dia, pikiran dia nggak bisa ekspresiin ke orang lain. Nah, itu akhirnya biasanya jadi masalah. Padahal sebenarnya kita bisa loh ekspresiin pikiran dan perasaan kita dengan efektif, dengan sehat. Nah, saya konseling banyak orang nggak punya tuh skill ini gitu ya. Akhirnya dia lebih banyak nyimpen buat diri dia. Nah, dianya nggak bisa ungkapin ke orang lain. Orang lain nggak tahu kalau dia marah gitu ya. Nah, dia akhirnya simpen kemarahan itu ke dia sendiri. Akhirnya bikin dia makin terpuruk ya, bikin dia makin melakukan hal-hal yang semakin nggak efektif buat diri dia. Ya, misalnya
dia nggak bisa ngungkapin kemarahan dia di kantor. Ya, akhirnya pulang ke rumah, dia simpen marahnya, dia marah sama anaknya sendiri. Contohnya kayak gitu. Ya, atau dia semakin nutup diri, atau malah dia makin manipulasi orang lain. Gitu. Nah, karena dia nggak bisa tuh, gitu, membuka dirinya orang lain supaya tahu apa sih yang jadi hidden agendanya dia. Gitu. Nah, contohnya caranya gimana bisa kerjaan ini? Banyak hal. Salah satunya ya kita belajar tuh bagaimana bisa komunikasiin perasaan, pikiran kita gitu ya secara efektif. Atau contoh yang paling praktis, belajar mengatakan tidak aja tuh perlu diajarin dong. Ya gimana say no sama orang lain. Saya ketemu banyak klien yang harus diajarin ini nih. Gitu. Dia cuma bisa yes man. Wah, tuh jadi masalah. Gitu. Nah, belajar mengatakan tidak itu aja harus diajarin. Gitu. Yang terakhir, unknown self. Nah, ini adalah sebuah area yang kita nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Nah, di bagian ini yang saya pikir area di mana Tuhan yang bekerja. Dan area yang area nomor 4 yang unknown self ini, saya pikir adalah area yang tersembunyi, yang paling subtle, tapi yang paling banyak menggerakkan kita secara kita nggak sadari. Gitu, ya. Nah, contohnya masa depan kita nggak tahu, gitu ya. Masa depan kita seperti apa, iman kita misalnya. Ya, banyak hamba Tuhan, mungkin ada pendeta besar, tapi apakah betul iman dia benar-benar ke Kristus? Karena Yesus saja bilang kan, banyak orang yang berseru-seru dalam namaku, tapi itu bukan hambaku. Gitu. Nah, iman itu ya mungkin orang itu merasa dia udah percaya Yesus, tapi ya di dalam ya dia secara nggak sadari dia sebenarnya nggak punya iman itu. Gitu. Ya. Terus kemudian misalnya value, ya apakah value dia, misalnya dia sadari value dia ternyata selama ini tentang materi, gitu ya, tentang uang misalnya. Nah, itu bisa jadi dia nggak sadari, orang lain juga nggak tahu. Padahal pelayanannya luar biasa, sumbang uang, ternyata value dia pengennya dia dihargai misalnya. Dia nggak sadar akan hal itu. Trauma, pengalaman masa lalu ya, yang dia nggak sadari, itu ada impact-nya. Orang lain juga nggak tahu, gitu ya, impian dan berbagai hal. Nah, ini adalah area yang dimana kita perlu benar-benar minta belas kasihan Tuhan untuk bisa buka ke kita, singkapin ke kita. Ya. Nah, area ini sekali lagi begitu subtle dan kita bisa nggak tahu. Jadi saya pernah baca satu buku gitu ya, cerita tentang seorang hamba Tuhan gitu ya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan karena dari kecil udah dibilang, kamu tuh harus jadi hamba Tuhan karena papa itu pendeta, papa itu seorang hamba Tuhan, jadi kamu harus jadi hamba Tuhan. Karena dia merasa guilty feelingnya tinggi kalau dia nggak jadi hamba Tuhan, jadilah dia hamba Tuhan juga seperti orang tuanya. Yang terjadi dia burn out gitu ya. Nah, ketika burn out, dia nggak bisa ngadepin burnout-nya, akhirnya yang terjadi dia marah. Ya, muncullah dia jadi selingkuh sama sekretaris di gerejanya dia. Gitu. Nah, atau ada juga hamba Tuhan yang dia nggak sadar dia depresif sama keadaan dia, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kita perlu hati-hati gitu. Termasuk juga saya ada satu klien gitu ya, dia insecure, jadi punya insecure dalam relasinya, terutama kalau sama pasangan dia. Gitu, insecure itu adalah sebuah perasaan dia merasa nggak aman, nggak bisa percaya sama seseorang. Nah, ternyata secara dia nggak sadari, insecure itu dibentuk karena dia punya pengalaman di masa lalu pernah ngalamin pelecehan seksual. Gitu. Dia nggak sadari itu, tapi waktu di dalam proses konseling, akhirnya, ternyata ada pengaruhnya ke diri dia, kenapa sekarang dia insecure. Gitu. Orang lain juga nggak tahu pengalaman masa lalu dia. Gitu. Nah, jadi ini adalah wilayah unknown. Saya setuju bahwa Tuhan disinilah bekerja, tentu dengan berbagai cara. Mungkin bisa melalui konseling, mungkin bisa melalui waktu percakapan pastoral, waktu kita dengar khotbah, misalnya waktu kita saat teduh. Nah, Tuhan bisa singkapkan. Pertanyaannya, kita minta nggak sama Tuhan? Ya, kita minta Tuhan berbelas kasih, ya Tuhan tolong singkapkan yang unknown. Gitu. Maka kita perlu ingat bahwa setiap orang akan punya kuadran yang beda-beda, gitu ya. Yang sangat diharapkan dari Johari Window adalah wilayah open ini semakin lama semakin terbuka. Wilayah yang blind semakin lebih kecil, wilayah yang hidden semakin kecil, wilayah yang unknown semakin kecil. Gitu. Nah, maka dikatakan dalam Johari Window ini adalah sebuah kondisi yang sehat. Gitu. Nah, kita mau nggak kerjain ini? Gitu ya. Nah, jadi ya kita harus ingat di dalam Roma 12 ayat 2 bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi alat tes psikologi apakah cuma orang Kristen doang yang pakai? Ya enggak, semua orang di dunia ini mau Kristen mau bukan pakai. Gitu. Tapi apakah kita pakai ini dengan cara yang sama yang dunia pakai tujuannya?
maka kita harus ingat, saya pakai ini tujuannya untuk semakin bisa tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang enggak. Nah ini yang membedakan kita nih waktu kita gunakan alat tes kepribadian. Tapi kalau kita gunakan alat tes doang, cuman saya pengen tahu misalnya, ya apa bedanya kita kayak baca horoskop di koran misalnya atau di majalah, ya sama aja gitu ya. Orang dunia juga pakai gitu alat tes untuk cuma sekedar tahu. Nah, tapi kalau kita tahu, oh saya pakai alat tes ini supaya semakin tahu nih kehendak Tuhan tuh apa sih dalam hidup saya. Wow, itu sesuatu yang berbeda tuh. Dan yang terakhir ya ini ya. Jadi kita ingat bahwa tes kepribadian itu untuk menolong kita sebagai bagian untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ya, kita pengen mengerjakan yang Tuhan mau gitu ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya kita butuh misalnya tes kepribadian itu untuk menyingkapkan hal-hal yang kita nggak tahu. Nah, motivasinya itu sangat berbeda kalau udah seperti ini. Pertanyaannya, kita mau nggak mengarahkan tujuan kita, motivasi kita ke sana? Oke, itu yang saya bisa sharingkan. Jadi, thank you. Dan sekiranya Tuhan memberkati untuk sharing saya. Mungkin kalau ada waktu bisa tanya jawab atau mungkin dari Ko Andi atau pengurus ya, mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Thank you Ko Julham buat materinya. Keren banget sih personally. Ya tadi sebagai catatan berarti sebelum melakukan self assessment tuh kita perlu tanyain diri sendiri ya. Tujuannya tuh apa sih gitu. Dan mungkin terlepas dari alat tesnya sendiri, yang penting adalah gimana cara kita ngelihat hasil tesnya itu gitu. Apa itu jadi hal yang mendefinisikan kita. Ya kembali lagi kita masih ada waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit nih untuk tanya jawab nih dari teman-teman. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan nggak? Saya sambil minum ya. Boleh. Silakan kok. Ya, oke. Sambil teman-teman mikir, mungkin saya juga ada beberapa pertanyaan nih kok. Terkait alat tes tadi, ya kan saya salah satu orang yang mungkin cukup rutin yang ngelakuin self-assessment sendiri gitu. Dan iya tadi mungkin kalau tujuannya cuma sekedar tahu aja, jadi apa bedanya sama horoskop, baru kepikiran benar juga ya. Gitu. Ya pertanyaannya sih sebenarnya cukup sederhana. Mungkin ya tadi kan ditulis self-assessment tuh dianjurkan dilakukan dengan bimbingan. Tapi penasaran aja, ada nggak sih ya alat tes yang sebenarnya relatif aman gitu untuk dilakukan secara sendiri gitu katakanlah. Atau misalkan kalau kita mau melakukan self-assessment, kira-kira ada indikator khusus nggak buat nentuin apakah kita perlu ngelakuin itu atau enggak? Gitu. Iya, kalau ditanya sampai semua alat tes sih sebenarnya ya aman sih ya kalau kita mau self-assessment gitu. Kalau ditanya ya semua aman. Cuman yang kita bisa perhatikan misalnya ya reliabilitas dari alat tes itu. Kalau kita misalnya bisa akses jurnal gitu ya. Kalau ini yang udah kuliah biasanya tuh ditekanin tuh cek jurnal. Misalnya ini ada nggak penelitiannya alat tes ini gitu ya. Kalau yang ambil psikologi biasanya udah sangat gak asing gitu. Jadi kita perlu cek tuh. Bahkan tes MBTI itu sendiri sebenarnya uniknya ya. Dikembangkan sama si ibu dan anak tadi itu yang katanya nggak ada background psikologi, jadi berdasarkan pengalaman mereka dia buat gitu. Nah itu masih sampai sekarang masih diperdebatkan itu valid nggak sih sama teorinya gitu. Itu ya unik sih ya, tapi dipakai gitu ya. Ya mungkin cara Tuhan juga bisa pakai itu gitu. Nah kalau ditanya indikator khususnya enggak, cuman yang kita perlu hati-hati begini, ketika kita semakin banyak self assessment tapi itu malah bikin kita banyak nyudutin diri, kita makin merasa wah kita semakin buruk, nah itu udah harus hati-hati tuh, berarti self assessmentnya udah nggak sehat buat kita. Berarti di saat itulah kita udah mulai tuh butuh butuh bimbingan, bisa konseling atau percakapan pastoral seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya indikator sampai konkretnya enggak, tapi kita mungkin bisa lihat tuh semakin banyak self assessment itu kalau makin bikin kita nyudutin diri atau ngelabelin diri atau bukan orang lain, wah itu udah nggak sehat gitu. Berarti ya
apapun alat tes yang dipakai, berarti hasilnya emang nggak boleh ditelan mentah-mentah ya. Kita mesti pelajari lagi sebisa mungkin. Dan tadi untuk tahu perlu atau nggak self-assessment, lihat dampaknya ke diri kita ya. Apakah itu bikin kita lebih baik, katakanlah, lebih sehat secara mental atau tidak. Semakin lebih bisa terima diri nggak gitu. Kalau makin bikin kita ngerasa, ini mah bukan diri saya, atau malah kita jadi makin merasa itu, ya udah saya tuh seperti itu ya karena begitu terus gitu, karena hasil tesnya seperti ini misalnya. Nah itu udah keliru tuh di situ, perlu waspada. Terus mungkin ini ya sambil kalau ada yang mau tanya boleh nyalain mikrofonnya aja, langsung tanya aja, atau lewat chat juga boleh. Ini aku juga penasaran nih kok, mungkin tanya-tanya sedikit sama Livespring kali ya. Iya. Beberapa temen itu either di kantor atau di tempat lain gitu sempat kalau kita cerita-cerita kadang ngerasa juga kayaknya aku butuh bantuan deh gitu. Tapi mereka sendiri nggak tahu nih aksesnya kemana, dan mungkin ada pemikiran kayak wah kalau tes gitu tuh mahal gitu, kayak aku nggak punya uang nih buat minta bantuan profesional gitu. Nah mungkin pertanyaannya sebenarnya kita bisa cari kemana aja sih kok untuk bantuan-bantuan psikologis gitu, yang kalau kita ngerasa kita nggak bisa ngatasin itu sendiri gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk konseling Kristen itu setahu saya ada beberapa lembaga ya selain Livespring gitu. Jadi ada Livespring, kemudian ada LK3I itu punya Pak Julianto, terus ada di Gading namanya Wellness gitu ya. Tetapi memang tarifnya itu beda-beda gitu. Nah saya nggak terlalu tahu tempat-tempat lain gitu ya. Tapi kalau di tempat yang umum, saya pernah nanya ke klien saya, pernah ngetes di tempat umum tuh bisa sekali pertemuan tuh 600 sampai sejuta gitu. Nah itu yang saya tahu sekitar segitu. Nah kalau di Livespring sendiri karena ini sifatnya untuk menolong orang lain secara konseling, melayani melalui konseling. Nah sekali dalam satu pertemuan itu biasanya dikenakan biaya admin 100.000. Nah setelah itu biasanya persembahan sukarela, jadi boleh kasih boleh enggak gitu. Nah kenapa murah ya karena ada donatur yang di dalam yayasan itu yang menyupport. Boleh nanya nggak? Boleh. Silakan Ko Heri. Indikasinya kita butuh bantuan itu apa ya? Misalnya kita butuh bantuan yang lebih spesifik itu apa? Ada lampu merahnya gitu menyala misalnya, kayak oh iya kayaknya lu butuh bantuan profesional nih, itu apa? Ya, salah satunya biasanya ini ya yang bisa jadi indikator itu ketika masalah tersebut udah buat kita tuh nggak bisa berfungsi efektif pada hal-hal yang normal. Contohnya kita jadinya nggak bisa fokus pekerjaan tuh, dan itu terjadi setiap hari ya, dan bikin kita jadi dalam tanda kutip tuh jadi lumpuh gitu. Atau misalnya kita udah nggak bisa kontrol kemarahan kita di saat harusnya kita tahu nggak perlu marah, tapi kita jadi langsung begitu ke-trigger kita marah dengan cara yang kasar, misalnya kata-katanya atau perilakunya kasar gitu, sampai dia udah tahu itu udah nggak bisa kontrol. Nah atau misalnya waktu moodnya lagi seneng gitu ya, moodnya lagi sangat senang, itu dia nggak bisa kontrol misalnya keinginan belanja dia bisa sampai berhutang sama orang lain. Saya tahu tuh ada orang-orang yang ngalamin kondisi itu tuh ya, jadi sampai berhutang sama orang lain. Nah itu udah sesuatu yang dia butuh pertolongan orang lain. Kalau secara singkatnya adalah ketika hal-hal yang normal biasanya bisa dikerjakan tetapi dia nggak bisa, nah itu udah jadi indikator tapi itu butuh pertolongan secara profesional. Tapi pertanyaan bagus, itu saya pikir itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, silakan yang lain. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Going once, going twice. Ayo yang penasaran, mumpung bisa dijawab nih. Halo. Iya, Kokiel. Mana Kokiel? Oke. Kalau dari klien yang Ko Julham tangani sendiri, terutama yang
range umurnya remaja gitu ya. Hmm. Karena mereka karena terpaksa atau memberanikan diri, Hmm. mereka akhirnya konseling. Itu biasanya masalahnya gimana ya? Recently gitu secara umum. Karena siapa tahu mungkin ternyata dari kita juga ada yang punya masalah yang sama gitu. Untuk bisa sekedar tahu sih kalau anak-anak di luar sana yang seumuran itu kira-kira apa aja. Gitu. Terus Maksudnya, sorry, saya potong. Maksudnya kalau kita ngalamin ada remaja atau anak-anak yang mau konseling, tapi dalam keadaan dipaksa gitu ya, bagaimana cara hadapinnya? Bukan. bukan. Maksudnya untuk klien yang seumuran misalnya, seumuran sama jemaat yang datang di acara malam ini, itu remaja gitu. Saya pengen tahu sebenarnya secara umum tuh problem psikologi apa sih yang dialami gitu. Terus apa yang bisa dilakukan ya misalnya kalau misalnya ternyata kita juga ngalamin gitu ya. Terus kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai langkah pertama? Karena kan bisa jadi mungkin karena satu dan lain hal kita belum bisa langsung akses ke profesional ya gitu. Oke, berarti lebih ke kasus secara umum di youth gitu ya. Kalau yang dialami itu apa? Oh, banyak sih ya. Kalau ditanya remaja itu case-nya biasanya lebih unik dan lebih spesial. Makanya kalau biasanya klien-klien remaja atau anak-anak itu pasti harus orang tuanya datang gitu. Jadi nggak bisa ditanganin cuma remaja aja datang sendiri. Kalau ke live swing pasti akan diminta orang tuanya datang. Karena dia harus tetap masih di dalam tanggung jawab orang tua. Case-nya banyak sih ya kalau ditanya, mulai dari stres sama sekolah, ya ngadepin masalah keluarga itu biasanya sering terjadi gitu. Sampai ya ngalamin yang paling ekstrim, misalnya pengen percobaan bunuh diri, bahkan udah pernah coba bunuh diri itu ada gitu ya. Sampai ada yang self harm. Nah, yang biasanya saya sering ketemu tuh di remaja umumnya suka self harm gitu karena dia emosinya intens sangat tinggi, dia akhirnya suka bunuh diri dengan cara menggores tangan dia. Nah, yang saya kadang-kadang miris gitu ya, bahkan pemimpin gereja juga kadang-kadang suka nggak siap dijadiin bahan ledekan gitu. Jangan lu jangan ngomong gitu, kan dia gores-gores tangannya. Dia mungkin ketawa-ketawa gitu ya, tapi di dalam diri itu terluka banget. Nah, itu case yang ekstrim biasanya yang saya dapat. Dari kalau case yang paling simpel ya mungkin dia bingung jurusan, kuliah di mana, nah, itu ada yang case yang ekstrim. Jadi macam-macam sih kalau ditanya, ada yang addiction sama porn, gitu. Ada yang addiction sama drug misalnya, nah atau tes khusus kejahatan ya, perilaku nakal misalnya, macam-macam. Kalau ditanya sih nggak ada sampai umumnya ya. Oke. Ya, ini menarik sih karena kalau tadi dibilang mesti sama orang tuanya, kadang-kadang kan kita juga ketemu bisa jadi itu juga karena keluarga ya kondisinya. Jadi agak lucu aja kalau misalnya sama keluarga terus nanti interaksinya dengan konselornya gimana gitu, apakah nanti jadi jaga muka, karena kan jadi bertiga gitu kan, harus dalam satu ruangan yang sama quote and quote sensornya gitu. Ya. Oke, jadi ini suasana mungkin saya coba kasih gambaran ya di dalam konseling, tapi itu normal ya. Kalau remaja ataupun di sini mungkin ada yang masih remaja ataupun anak-anak udah pasti nggak ada lah ya. Remaja yang mungkin jadi ragu-ragu, wah kalau saya konseling harus ada orang tua gitu. Nah, soalnya kita butuh orang tua karena kalau misalnya ada hal-hal yang contoh lah dia suicide, nah itu harus ada tuh gitu. Yang dewasa juga kita biasanya minta tuh tahu nomor telepon saudaranya atau orang tuanya gitu. Nah, khusus remaja biasanya itu akan diomongin ke remajanya, misalnya masalah kerahasiaan. Segala percakapan yang akan diomongin ke orang tua si remaja itu pasti ditanya, saya akan ngomongin hal ini ke orang tua kamu setuju nggak gitu. Kalau kamu nggak setuju ya udah, dia nggak ngomong, si konselor nggak akan ngomong ke orang tuanya gitu. Nah, jadi si remaja berharap itu bisa ngerti bahwa konseling ini dilibatin orang tua untuk menolong, bukan membocorkan. Jadi intinya sih kesana. Jadi nah ya tentu bagian-bagian yang kalau itu bersifat masalah safety-nya si remaja, ya mau ngomong orang tua harus tahu, misalnya Bapak jangan kasih tahu dong saya mau bunuh diri. Ya nggak bisa, ya ini harus dikasih tahu ke orang tuanya gitu. Atau ini kan berarti resikonya udah sangat ke safety-nya dia tapi nggak diomongin misalnya. Atau dia udah bilang dia sangat pengen
ngelukain pergelangan tangan dia misalnya karena lagi sangat marah sama orang tuanya. Mau nggak mau harus ada orang dekat dia yang tahu. Nah, kalau safety orang tua pasti harus tahu. Tapi kalau di luar itu biasanya diomongin ke remaja. Jadi boleh nggak kita ngomongin ke orang tua? Kalau bilang, saya nggak mau, ya udah kita nggak ngomong. Dan iya saya lupa, nggak harus bertiga ya. Jadi biasanya nanti anaknya dulu, terus udah selesai baru orang tuanya. Gitu. Kadang-kadang orang tuanya dibilang temenin aja di luar, nanti 2 minggu baru ketemu. Ya seperti itu, jadi nggak harus bertiga. Oke. Oke. Saya sedikit penasaran nih kok soal Johari window ya tadi kalau nggak salah ya. Yang 4 area itu. Tadi dikatakan yang sehat itu bagian opennya besar. Saya kebayang berarti kayak menjadi otentik gitu kali ya. Yeah. Apa yang dipersembahkan ya apa adanya kita gitu. Cuman kayak kalau berinteraksi sama beberapa orang gitu kayak memang saya juga nemu kayak ada orang yang cenderung tertutup gitu. Dan mungkin dia nyaman dengan itu juga gitu ke solitude-nya gitu, ke kesendiriannya gitu. Apakah tadi keterbukaan itu jadi indikator yang sifatnya generik, tapi kayak memang ada orang-orang yang sebenarnya nyaman aja kalau dia yang area opennya itu kecil gitu, dan dia bisa hidup sehat dengan itu, atau gimana ya? Oke. Ya, pertanyaan menarik ya, bagus. Sesuatu yang menarik. Jadi kalau saya secara pribadi ya melihat wilayah yang open ini bukan bicara orang itu harus jadi ekstrovert, gitu, bukan. Ya, tapi lebih bicara bahwa dia itu bisa autentik, itu saya setuju. Dia bisa genuine gitu ya sama dirinya sama orang lain. Saya banyak ketemu orang introvert, tapi dia lebih bisa ekspresiin pikiran dia sama perasaan dia ke orang. Jadi orang tuh tahu loh, dia tuh lagi sedih misalnya. Gitu. Orang tuh bisa tahu, oh dia tuh lagi marah. Ya. Tapi ada orang ekstrovert, saking ekstrovertnya orang tuh sampai nggak bisa tahu ini orang lagi sedih atau memang lagi bercanda gitu. Nah mungkin pernah baca ya meme di IG ya. Jadi orang ekstrovert itu kayaknya bikin fun, suasana happy gitu ya. Tetapi sebenarnya dia banyak menyimpan hal-hal yang dia tuh terluka, sedih, tapi dia nggak bisa ngungkapin. Ya, saya ketemu klien saya yang ekstrovert, waktu dia ngomong ke temennya, gue lagi sedih nih. Lu mah mana mungkin bisa sedih sih, orang kayak itu sedih gitu. Udah, dia bingung gitu ya. Jadi dia simpen itu ya dampaknya banyak gitu ya ke dianya. Jadi open itu bukan berarti orang ekstrovert gitu. Ya kalau dia soal itu silakan, tapi dia bisa genuine. Tahu apa yang dia pengen sampaikan, orang lain bisa mengerti tentang dia. Oke, ya berarti ngelihatnya nggak bisa sesederhana dia terbuka secara kelihatan atau enggak ya gitu. Cuman yang ada aspek-aspek lagi yang lebih dalam kayak gimana cara dia berinteraksi sama orang-orang di sekitarnya gitu, gimana cara dia melakukan rutinitas sehari-hari, itu juga bisa dilihat dari situ ya, sehat atau tidaknya. Saya coba ambil contoh-contoh yang konkret, itu salah satu. Kalau dibikin banyak ya banyak, saya coba. Oke. Again, teman-teman, masih ada yang bingung atau sudah jelas kira-kira? Going once, going twice, 3, 4, 5. Oke. Iya, menarik banget sih topik hari ini dan sangat memperlengkapi. Thank you banget Ko Julham udah sharing, dan tadi beberapa hal juga cukup praktis ya, bisa kita terapin ya kalau kita mau melakukan self-assessment atau apa-apa aja sih yang perlu dilihat gitu sebelum melakukan itu. Mungkin kalau gitu sampai sini aja pembahasan sesi kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan follow up juga mungkin bisa disampaikan ke aku atau Ko Andi. Dan iya, kalau gitu mungkin minta tolong Ko Andi untuk bisa tutup sesi kali ini. Nggak boleh nanya lagi nih? Boleh. Oh, Ari masih mau nanya, silakan. Tadi pikir udah nggak ada pertanyaan. Serangan kecemasan gitu, itu perlu
perlu ini nggak sih? Atau kita bisa self healing sendiri? Oh, Oke. Heri ya. Sorry. Iya. Hari. Ya. Tentang kecemasan ya. Jadi ya ini saya coba tambahin inilah sekalian pertanyaan. Jadi cemas, marah, sedih, takut itu kan bentuk dari emosi kita. Nah, yang jadi masalah itu contoh lah cemas tadi ya. Orang itu jadi ada orang-orang yang melihat emosi itu nggak boleh diterima gitu. Nah, kayak cemas aja. Dia misalnya bilang, aduh saya nggak boleh cemas. Itu justru bikin dia makin cemas. Gitu. Nah, kalau misalnya masih ditolerir itu adalah gini, cemas itu wajar nggak sih kalau terjadi sama diri kita? Nah, pertanyaan itu kan, cemas itu wajar. Itu sebenarnya Tuhan kasih kita emosi kan untuk nolong kita tahu. Contoh, kita emosi kita marah, itu kan jadinya alarm tuh, kasih tahu kita bahwa ada sesuatu yang sebenarnya lagi dilanggar dari diri kita. Kita marah. Cemas misalnya, itu menolong kita jadi tahu bahwa ada sesuatu yang yang di masa yang mendatang yang bisa bikin kita tuh perlu waspada, maka ada emosi cemas. Nah, cuma yang jadi masalah biasanya kalau saya dapat itu gini, si emosi itu kan kayak alarm, dia kasih signalnya salah, harusnya nggak perlu cemas dia jadi cemas, atau signalnya alarmnya itu nyala 24 jam. Oh, itu juga jadi nggak efektif. Gitu. Bayangin kalau kita ngerasa cemas 24 jam, oh itu udah nggak sehat gitu. Nah, bagaimana cara ngatasinnya? Metodenya banyak gitu. Tapi betul, self healing itu bisa dilakukan kalau dia misalnya cemasnya itu masih bisa dia kontrol gitu. Misalnya dia dengan cara baca buku, dia tahu self healing, dia bisa praktekin. Nah, kalau misalnya benar-benar dia masih nggak bisa, kadang-kadang ya butuh konseling. Nah, konseling itu sendiri tujuan utamanya nggak boleh jadi dependen tuh. Misalnya dikit-dikit harus langsung ke konselornya. Justru pelan-pelan dikasih tools-toolsnya, cara ngadepin kecemasan, bagaimana supaya dia nggak jadi cemasnya itu ngontrol dia, tapi dia bisa ngontrol rasa cemasnya. Nah, itu ada tools-toolsnya gitu. Nah, itu sesuatu yang bisa dihadapin rasa cemasnya dengan tools-tools yang bisa diberikan ke klien itu. Semoga menjawab pertanyaan itu ya. Ya, thank you. Soalnya saya sempat merasakan itu, terus kayak pertama tuh bener-bener sampai sesak napas, terus kedua kalinya kena saya karena udah tahu bahwa ini adalah kayak serangan kecemasan gitu. Tadinya mikirnya aneh-aneh, terus saya cuma nyanyi ulang kali ulang, terus hilang sendiri gitu. Iya. Ya itu salah satu toolsnya tuh. Jadi kalau toolsnya tuh bagaimana bisa kita distraksi diri kita dari rasa cemas gitu ya. Tadi dengan cara nyanyi berulang-ulang, ya tools itu nanti dicari tuh gitu. Bagaimana hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk distraksi si rasa cemasnya gitu. Nah, jadi bisa kita self healing, kadang-kadang kita punya modalnya tuh. Nah, konseling itu biasa nolong memperkuat modal yang udah ada. Ya mungkin jadi kepikiran pertanyaan lagi nih. Saya juga pernah ngalamin gitu beberapa, ada kayak temen, mungkin pertanyaannya relate sebagai orang Kristen kali ya. Kita percaya nih bahwa jawaban setiap persoalan yang kita punya itu kita bisa tanyain ke Tuhan gitu. Tapi kayak saya juga punya beberapa teman yang orang Kristen juga gitu, yang dia ngalamin sebuah masalah berat gitu. Kayak misalkan dianjurin, ayo berdoa aja, ngomong sama Tuhan. Aku nggak bisa berdoa kalau lagi kayak gini gitu. Nggak kepikiran soal itu. Terus saya sendiri di kesempatan itu kayak jadi bingung. Aduh, ngapain ya nih ya? Apa yang harus disarankan ya gitu. Ya mungkin ini pertanyaan yang mungkin kayak kesannya cukup sederhana ke Ko Julham. Kira-kira apa yang bisa dilakukan kok ya kalau misalkan kita ketemu kasus-kasus serupa yang ya. Kalau ditanya ya tergantung case-nya ya. Cuman kalau saya coba kasih umumnya, ya saya maksudnya ketemu banyak klien yang waktu saya nggak bilang nyalahin hamba Tuhan atau gereja, bukan ya. Jadi kadang-kadang di dalam ketidaktahuan masalah psikologi, mungkin ya salah satunya kan dengan cara berdoa. Ya berdoa itu helpful. Tapi kalau orang itu sendiri dalam kondisi lagi chaos pikirannya ya, dia masih maksudnya banyak pikiran tentang yang udah terjadi di masa lalu, banyak yang udah terjadi, apa yang akan terjadi di masa datang, terus suruh dia berdoa, dia nggak bisa. Gitu. Karena dia sendiri dalam kondisi nggak bisa kontrol pikiran dia. Gitu. Nah, biasanya
ada tuh tools yang kalau saya secara di dalam metode saya ajarin dia bagaimana kita belajar mindful gitu ya. Mindful itu adalah salah satu cara supaya kita itu jadi punya satu fokus sama satu pikiran, fokus sama satu tindakan aja gitu. Nah, ini tujuan tools mindful ada banyak caranya gitu ya. Nah, itu biasa saya jelasin tuh. Nah, setelah itu saya bilang, nah kamu mulai berdoa dah kalau kamu udah merasa udah bisa mindful, udah ketemu tuh biasa ada indikator mindfulnya kayak apa gitu ya. Nah, mulai kamu berdoa. Itu beda tuh biasanya. Jadi kalau ditanya ya case-nya tergantung, tapi salah satu yang biasa saya lakukan, saya ajak dia untuk mindful tuh supaya pikirannya nggak chaos. Karena kan kalau lagi problemnya terjadi, itu memicu tuh pikirannya, perasaannya negatif. Terus yang saya pakai biasanya mindfulness. Mungkin ada yang nggak asing, saya share juga ya mindfulness-nya kayak apa. Ya mungkin jadi paradigmanya agak sedikit berubah ya. Dulu kayak mikir doa tuh kayak apa ya, hal-hal yang praktis gitu, bisa diterapkan untuk nyelesain berbagai hal gitu. Tapi ternyata dalam melakukan doa juga kita pasti punya mindfulness, kita punya kesadaran gitu ya untuk berinteraksi sama Tuhan sendiri gitu. Iya. Ya perlu menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, dan dibawa ke situ dulu orangnya gitu biar komunikasinya bisa nyambung. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang kepikiran? Kalau nggak ada, again mungkin kita bisa tutup sesi hari ini. Minta tolong ke Andi ya untuk tutup di dalam doa. Baik, saya berdoa. Setelah itu kita buka kamera dan screenshot ya. Tapi kita doa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih juga untuk sharing yang boleh disampaikan oleh Ko Julham. Terima kasih untuk pengalaman. Terima kasih untuk banyak materi yang baik. Kiranya Engkau boleh karuniai kami pikiran yang baik. Kiranya Engkau boleh tolong kami dalam mencernanya, dalam memikirkannya, dalam menjalinkannya dalam hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur untuk pertemuan pada malam ini. Kami juga menyerahkan istirahat kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, silakan nyalakan kameranya. Sebentar lagi kita ada sesi foto bersama. Yuk. Oke, Naca. Wah, ada Felix. Ayo Felix. Cica, Michael, Juan, Petra, Martin, Jason. Udah pakai Yandu atau belum? Ya, yang nggak bisa buka kamera nggak apa-apa. Oke. Saya akan foto ya. Sebentar. Siap-siap. Di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman udah datang di sesi kali ini. Thank you juga untuk C. Oktavani yang sudah bergabung. Thank you buat Ko Julham untuk sharingnya. Semoga nanti ada kesempatan kita bisa bertemu lagi di pelayanan yang lain. Oke. Semua untuk mau kasih waktu untuk denger ya. Sorry kalau ada hal-hal yang masih susah ditangkap, ya nanti bisa tanya-tanya. Thank you semua. Siap ya, thank you Ko. Oke. Rekamannya bisa ditonton kalau ada yang kecepatan, ada yang. Iya, nanti akan di-provide setelahnya ya, rekaman dalam bentuk YouTube dan akan didistribusin private kayak kita aja. So, again ya, terima kasih sudah datang. Kalau mau ngobrol-ngobrol, boleh stay di sini. Kalau mau yang lanjut aktivitas masing-masing, ya. Kalau yang mau jalan kaki malam ini ditunggu di Boston, ayo. Mari malam jalan kaki. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Di sesi 2 minggu lagi kita ada acara yang lain. Semoga bisa datang ya. Oke, thank you.
Bubar nih. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol, monggo. Saya beberapa menit nih sebelum makan. Udah pada makan malam belum? Saya apa makan Ngobrol. Rin. Dadah. Rin. Woi, Jadi gue jalan harus sampai kapan? ya sampai selamanya lah. Emang lo gak mau sehat selamanya? Ya enggak, maksud gue jalan terus atau gue harus jalannya lebih cepet, jalannya gimana? Oh, kayak nanti tubuhmu Ya, tahu sesuai sendiri deh. dengan, iya, sesuai dengan ini aja. Tapi emang iya, sih, terus gue gue tau dapet sih, maksudnya teori. kadang kan kita maksain. Kenapa? Gue dapet teori. Jadi gue dikasih tahu temen gue, nggak tahu ini teorinya bener apa enggak. Katanya tuh kalau kita jalan, kita nggak boleh sampai berkeringatnya berlebihan katanya. Emang bener ya? Katanya tuh kayak maksa jantung. Gak boleh karena apa? Katanya karena maksa jantung lu untuk bekerja 2 kali lipat. Itu emang bener ya? Oh, gimana ya? Kalau misalkan lo